إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيدنا الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجروي إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله واعلم أن السعادة موقوفة على حصول القرب من الله وحصوله موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل أبدا. Wa'lam ketahui olehmu anna sa'adata bahwasanya sa'adah keberuntungan itu mauqufatun tergantung terhenti ala husulil qurbi minallah atas hasilnya kedekatan diri dengan Allah wa husuluhu dan hasilnya dekat dengan Allah itu mauqufun tergantung ala ittiba'il haqqi atas mengikuti kebenaran wa ijtinabil batili dan menjauhi kebatilan kesalahan abadan selama-lamanya. Maksudnya setiap manusia secara umum ingin hidup beruntung, apalagi ditambah bahagia, karena sa'adah itu kadang-kadang bisa diartii beruntung, bisa diartii bahagia.
Secara khusus orang yang beriman ingin hidup ini beruntung dan bahagia. Beruntung itu ya sama orang berjualan. Yang namanya untung berarti tidak rugi. Yang namanya untung ya untung. Paham ya? Yang namanya beruntung semuanya jadi baik. Kita sebagai orang yang beriman ingin beruntung hidup ini. Ketika kita berumah tangga, maka rumah tangga kita ingin menjadi sa'adah. Nang kaya apa rumah tangga ini? Rumah tangga yang beruntung dan bahagia. Ketika kita hidup bermasyarakat, nang kaya apa hidup bermasyarakat ini? Masyarakat kita ini hidup untung dan bahagia. Bahkan kita orang beriman, kita menginginkan kehidupan karena kita punya keyakinan, keimanan bahwa kehidupan ini secara pokok ada dua, ada kehidupan dunia, adapun kehidupan akhirat. Adapun alam barzah itu adalah transit sementara. Nah, kita ingin sa'adatud darain namanya. Sa'adatud darain, ingin beruntung dan bahagia di dalam dunia dan di akhirat. Sama aja bini-bini napa ikan berumah tangga, iyalah orang mencari kehidupan supaya berumah tangga ini untung dan bahagia, bukan hanya bahagia di dunia tetapi bahagia sampai ke akhirat, ya kan? Nah, namun yang harus kita tahu rumusnya, caranya agar kita ini beruntung dan bahagia itu kayak apa? Supaya jangan salah. Nah, inilah bahasa orang sekarang, tipsnya, caranya, resepnya beruntung itu begini. An-sa'adata, ketahui olehmu bahwasanya keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu maupun ala husulil qurbi minallah, tergantung atas keberhasilan kita dekat dengan Allah. Artinya apa? Artinya keberuntungan dan kebahagiaan itu tergantung kita aja. Kita ini lawan Allah itu jauh ke dekat kah? Bila inya kita ini jauh lawan Allah, ya sudah, alamat buntung. Alamatnya buntung. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, ya beruntung. Nah, dekat dengan Allah ini nang kayak apa? Lawan kita berumah tangga, tapi rumah tangga kita ini jauh dengan Allah. Maulah rumah tangga kita ini beruntung dan bahagia, tidak. Jangan harap deh. Kalau rumah tangga kita ini jauh dari Allah, kada akan pernah beruntung dan bahagia. Contoh, nang laki kada penyembahyang, nang bini kada jua sembahyang, nang laki malah pemabuk, yang bini masalah mana sudah kada sembahyang, mana penguyaan, mana iri dengki. Ayo, kada ada bahagianya itu. Ada bahagianya itu. Coba kalau nang laki dekat dengan Allah, yang bini dekat dengan Allah, yang laki rajin sembahyang, rajin ibadah, kemudian perintah Allah dijalankan, larangan-larangan Allah dijauhinya, kemudian amal-amal batin dilakukannya. Syukur, ridha, sabar, ikhlas, tawakal dijalani. Nang bini kada hubud dunia, iya, coba. Bininya kada hubud dunia, malah bininya tawakal lawan Allah, malah bininya ini qanaah, mensyukuri, senang apa yang ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha, menerima keadaan begini, senang terus, nyaman.
Pikem bayangakan nya lah. Beuh, menang kayak ini dua genre mah teh hakun nae. Ya kalau nyata aja 2 3 gini itu hakun asalnya Pak ini nah berataan rukun aman damai sentosa bahagia nang pertama bahagia nang kedua bahagia yang ketiga bahagia nang keempat bini lakinya makinnya himung bangetnya nah inilah namanya saadah. Jadi konsep beruntung dan bahagia jangan jauh lawan Allah. Pengertian jangan jauh lawan Allah tuh jangan jauh lawan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dekati beribadah kepada Allah terus zikrullah. Ya termasuk salawat. Salawat itu kan ibadah. Ibadah Allah, ibadah kepada Allah. Iya. Nah, wa usuluhu mawqufun ala ittiba'il haqqi wa husulul qurbi kehasilan dekat dengan Allah mawqufun tergantung ala ittiba'il haqqi atas mengikuti kebenaran. Nah, itu kita ini akan dekat lawan Allah kalau kita mengikuti kebenaran, berumah tangga benar, bepandir benar, bersikap benar sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu hakul mubin, benar dan nyata, jelas. Dalam kurung ittiba'il haq itu dalam kurung Quran dan hadis. Ngikuti kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Nabi, dan kebenaran yang dijelaskan dalam kehidupan. Kalau sudah kada benar, orang pama nih geger nasab, munnya nasabnya kada benar, rusak sudah. Ikuti aja kebenaran, mana yang benar, ikuti. Jangan kebenaran itu bahasa orang sekarang, carilah kebenaran jangan di setiap orang lah, di setiap orang yang dicari, carilah kebenaran sekalipun keluar kebenaran itu bukan dari orang yang hebat. Orang yang hebat kalau tidak mengeluarkan kebenaran jangan diikuti. Sehebat apapun orang itu, kalau kada benar ya jangan diikuti. Ya jangan diikuti. Kalau dalam kebenaran kita melihat kebenaran bukan melihat orang. Siapa yang benar itulah yang kita ikuti. Siapa yang benar itu yang diikuti. Karena Al-Quran itu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan kebenaranlah Allah Ta'ala nurunkan. Kebenaran itu yang kita ikuti. Karena Tuhan menurunkan Al-Quran ini membawa kebenaran. Kada ada lagi di atas dari itu. Dari kebenaran. Kebenaran dalam akidah, kebenaran dalam syariat, kebenaran dalam tarekat dan seterusnya. Nah, orang akan dekat lawan Allah kalau kita itu mengikuti kebenaran dalam beribadah. Kita ikuti. Kebenaran dalam hukum-hukum Allah, ikuti. Kebenaran dalam sikap kita bersikap. Ini orang walau ilmunya hebat, orangnya hebat, tapi kadang ikuti kebenaran. Umpama orangnya dusta, kebatilan diikuti juga kada mau, kada dekat lawan Allah. Allah itu maha benar, Al-Malikul Haqqu. Allah Ta'ala itu raja yang maha benar. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, kita ini intinya dekat dengan Allah itu akan hasil kalau kita mengikuti kebenaran. Kemudian
wajtinabil batili, dan menjauhi kebatilan. Kebatilan itu kesalahan dalam hukum kita jauhi, kesalahan dalam sikap kita jauhi, kesalahan dalam aturan kita jauhi. Apapun yang salah itu ya jangan diikuti, jauhi abadan selamanya. Itu aja. Orang-orang para nabi dan rasul dekat lawan Allah ya karena mereka benar. Karena mereka itu benar, mengikuti kebenaran, menjauhi kebatilan. Wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha ala karahatil haqqi. Wan nafsu, sedangkan nafsu kita majbulah, dipaksa, bertabiat. Majbulatun itu bertabiat. Tabiat itu kebiasaan. Bi asli fitratiha, dengan asal kejadiannya, ala karahatil haqqi, atas benci kebenaran. Yalah, nafsu ini ada katujuan yang benar. Ada katujuan ada kebenaran. Coba, nang paling dibenci oleh nafsu perempuan apa? Laki bini. Laki bini itu salah. Kada salah. Nikah mungkin aku tandingan bini jangan cari itu nafsu itu kada katujuan kebenaran. Ujar abahnya, ujar bekan, daripada aku macam-macam, ayo mana bagusnya aku bini ini salah kah? Mun aku melacur kan pasti salah. Ini salah. Mun bini kada salah. Asal sesuai dengan aturan. Tapi tetap nafsu bini-bini itu pasti sarik. Jangan bini-bini anaknya pun sarik. Ngapa disarikakan? Itulah nafsu. Nafsu kita ini kecondrongannya secara fitrahnya nggak ada tujuan benar. Disampaikan kebenaran nggak ada. Mujur kamu ini jar, mujur pemisahnya, padahal mujur carinya pemisahnya nih jar, hanya Allah. Nah kecuali orang itu pemikirannya, sikapnya kada didasari oleh nafsu. Nang senang kebenaran itu adalah akal lawan hati. Bila orang menyikapinya jangan nafsu, cari. Tapi bila ini lawan akal, lawan hati, kada, karena ini kebenaran. Ya anggaplah kayak itu, kayak apa kada sarik, kayak apa kada nyampa, kayak apa kada susah. Kebenaran itu kadang-kadang pahit, kebenaran itu kadang-kadang pahit. Makanya Nabi mengatakan, kulil haqqa walau kana murran. Itu hadis Nabi. Qulil haqqa walau kana murran. Itu hadisnya pikai. Qul al haqqa diwasal, qulil haqqa. Qul katakanlah olehmu al haqqa yang benar, walau kana murran, sekalipun adalah yang benar itu pahit. Sekalipun mengatakan yang benar itu mendapatkan tantangan, sekalipun mengatakan yang benar itu akan menghadapi intimidasi dan kekerasan, tapi mau kada mau ini kebenaran. Ini kebenaran. Kebenaran harus kusampaikan. Harus kusampaikan sekalipun pahit. Nah ketika orang menerima kebenaran ini dengan nafsu pasti sarik. Tapi ketika orang menerima kebenaran ini dengan akal lawan hati, menerima dia. Dari masilah aku jir dikembadahakan nang wujur. Kenapa? Karena kita mencerna dengan akal sehat. Tapi bila ini lawan nafsu, sarik dia. Nah kebanyakan manusia kayak ini.
Apa coba? Contoh aja deh, siapa nang ada berat, siapa nang ada sakit, siapa nang ada kecewa. Umpama si Fulan Abdullah ini anak angkat, anak pungut. Tapi selama ini dirahasiakan oleh mama abahnya. Ini merasa abahnya ya. Tapi begitu dipadahkan orang nang sebenarnya lain abah kamu itu. Berat. Menerimanya berat. Pasti kecewa, pasti ketujuh. Apalagi ini bini-bini pasti kecewa. Tapi bila ia mulai mencerna dengan akal, dipahami dengan hati, dia akan menerima kebenaran itu. Tapi kebenaran harus disampaikan. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit. Makanya rumit deh. Kalau orang memperjuangkan kebenaran, menyampaikan kebenaran itu berat. Berat. Jangan dikira ringan menyampaikan kebenaran itu. Bagaikan obat pahit memang. Tapi demi untuk sembuh, ya mau. Kita terima aja dulu pahit ini. Kita makan aja pahit ini. Tapi inilah kebenaran. Ayo. Gara-gara gampangan rahmat teh. Orang memperjuangkan kebenaran itu kadang harus dibunuh orang. Tapi ketika orang menyampaikan kebenaran, dia berani risiko apapun. Aku mati dalam kebenaran kata Bapak. Pokoknya asal aku bujurnya benar secara hukum Allah, aku karasik. Karena membela kebenaran itu hukumnya wajib. Nah kita harus membela kebenaran, berat lagi kalau nang benar itu nih orang bahwalan, nih orang Islam, nih orang gak ada Islam. Tapi nang gak ada benar nih orang gak ada Islam, nang benar nih orang gak ada Islam, nang salah ini orang Islam. Ayo kamu ya Pak, apa harus melawanakan orang Islam tapi inya salah, atau melawanakan orang gak ada Islam tapi inya bujur? Kita disuruh apa? Ittiba'il haq. Kita ngikuti kebenaran, bukan mengikuti agama ini. Kita mengikuti kebenaran. Siapa yang mujur? Si Fulan malih kada Islam yang berat pang dan dijerin kada kawa. Yang namanya kebenaran harus diikuti. Paham? Anak lagi. Ternyata anak seorang salah, kada kawan. Terimalah kebenaran karena memang anakmu salah. Paham? Ini berat rahmat. Wa nafsu majbulatun, nafsu itu bertabiat bi asli fitratiha, dengan asal kejadiannya ala karahatil haq, benci kebenaran. Salah satunya apa rahmat? Ya mati. Iyalah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sebuah keyakinan yang benar. Apa? Kematian. Mati itu wujurlah. Benar. Kamu akan matilah. Karena sekalipun ikam garing itu kan enak mati, apalagi nang sigar ikam garing takutan banget mati itu ya kan, orang garing itu takutan banget mati ya. Pokoknya kan enak tipang mati karahatil hak. Kenapa? Padahal mati itu adalah kebenaran pasti. Tapi kenapa? Inilah nafsu kadang tujuh dengan kebenaran ini.
Karena nafsu kada ingin mati, nafsu ingin bernikmat-nikmat lagi dengan kehidupan duniawi. Aku tidak ingin berpisah dengan istriku yang tercinta. Aku tidak ingin berpisah dengan keluarga yang kusayangi. Aku tidak ingin berpisah dengan teman-teman yang menghiburku. Aku tidak ingin berpisah dengan kehidupan dunia yang masih ramai ini. Nah, lalu karahatil hak, dakon mati bilah. Padahal hak itu. Pengerti benar bahwa wan nafsu majbulatun majbulatun bi asli fitratiha ala karatil haq wal maili ilal batil, dan cenderung kepada yang salah. Nafsu kita ini anak salah aja terus. Ramadhan kecondongannya anak nang salah aja terus nafsu ini. Fala yazalu man hammuhu tahsila sa'adati fi hajatin ila sabri taratan bihamlin nafsi ala ittiba'il haqqi wa ukhra bihamliha ala ijtinabil batil. Maka fala yazalu, maka terus menerus man orang hammuhu yang keinginannya itu tahsilal sa'adah, ingin menghasilkan, ingin mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, maka dia terus menerus fi hajatin ila sabri, membutuhkan kepada sabar. Taratan kadangkala membutuhkan sabar bi amlin nafsi ala ittiba'il haqqi, dengan menahan nafsu atas mengikut kebenaran. Aku ingin saadah, aku ingin beruntung. Nah, kalau ingin beruntung, ikutilah kebenaran, jauhilah kebatilan. Namun orang yang mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan terus menerus membutuhkan fi hajatin, membutuhkan ila sabri, kepada sabar taratan. Dan kita membutuhkan kesabaran. Ya ada. Apa? Bihamlin nafsi, menahan nafsu ala ittiba'il haqqi, atas mengikuti. Ada kawan warau nafsuku kadang tuju, tapi kebenaran harus aku ikuti. Dapat seberat-beratnya aku tahani karena ini adalah kebenaran. Yalah, faktanya deh. Ujar nang kuitan ini lain anakku nih. Ayo berat kan? Bahasa orang ini deh anak tertukar. Anak tertukar. Ini anak tertukar. Kamu anak, rahmat ba anak, lalu tertukar di rumah sakit, maka rame banget sudah berumur sampai apa? Berumur sampai 12 tahun. Rame banget. Ini baik. Sekali diteliti, anaknya tis DNA. Nah, itu tis DNA tuh kau melacak kan? Oh sama, tertukar nenek. Kau lah menerima. Maka ujar rahmat anak nang diungan bahari ini cilik banget, rupa cilik, kelakuan cilik. Oh aku ujar rahmat berat banget nerima ini. berat. Tapi bujur. Sabar. Fi hajatin, membutuhkan ila sabri, kepada sabar taratan. Kenapa? Bihamlin nafsi, menahan nafsu. Tahan ya. Sakit memang, berat memang, kecewa memang, tapi ittiba'il haqqi, inilah kebenaran, mengikuti kebenaran. Nah, ini anak ujar berat hati, apa anak rupa jilik, kelakuannya jilik, anak ujar ini, aku maka ujar ku sayangi banget anak orang ini, ku baiki apa, tapi anak orang berat kan? Berat. Butuhkan sabar kan? Butuhkan sabar ya. Itu contoh aja ya, bahwa berat menerima kebenaran itu berat.
berat. Kemudian wa ukhra, dan yang lain kadang-kadang bihamliha, menahan nafsu ala ijtinabil batil, atas menjauhi kebatilan. Kadang-kadang karena kita ngikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, nafsu ini berat juga. Sabar menahan nafsu. Kayak apa ya? Contoh kamu gampang lah. Coba menggambarkan rahmat. Kamari ayah mengikuti duit berapa? 500 juta. Duit siapa? Duit orang. Duit orangnya macam-macam ya. Maksudnya duit arisan kah? Duit kantor kah? Duit macam-macam, nang jelas duit orang. Sekarang aku kada berduit. Anakku membutuhkan duit 50 juta dalam rangka apa? Ongkos sekolah. Satu. Nang kedua, biniku garing, hendak operasi, perlu biaya 20 juta. Duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Nang ketiga, mobil pas, bannya pecah. Duit ada. Ada duit tur. Mau kada? Mau. Ika membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran menahan nafsu, menjauhi kebatilan. Duit ada, kok ambil orang nggak tahu tujuan ini. Tapi salah lah. Batil lah. Batil. Korupsi lah. Korupsi. Aku butuh jar, kada tahan aku jar. Biniku membutuhkan, anakku ini kayak berat. Menengkan ada normal ini biasa ya, normal. Apa duit orang ya seorang banyak. Aman aja kan bisa ambil duit orang ya pun seorang banyak. Tapi ketika pas kita kedada ya, kita membutuhkan bini penyewaan, anak kebutuhan seorang ini, duit ada, tapi bila ku ambil, aku namanya mengerjakan kebatilan. Mengerjakan kebatilan. Sanggup kan? Ya sanggup ya, karena kau jadi wali Allah Ta'ala. Sanggup kau jadi wali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ittiba'il haq wajtinabil batil. Dia sanggup menahan tidak berbuat batil sekalipun dengan kebutuhan yang sangat, dia menahan nafsu. Ayo berat. Makanya ngarannya ukhra bihamdiha ala ijtinabil batil. Jadi mau ukur orang itu kita lihat orang ini sejauh mana bisa menerima kebenaran. Bila orang ulama tapi sulit menerima kenyataan yang benar, berkata tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Berarti kalau kada lawan yang benar berarti batil. Inilah ujian yang berat ya. Ujian yang berat bagi orang yang sekarang ini bermasalah dalam nasab. Kapan tuntasnya kada tahu. Kalau toh ujur ternyata begini bisa berat. Bisa berat. Sanggup kada menerimanya. Sanggup kada. Kalau memang benar. Ininya masih ada. Makanya berat. Intinya adalah ini kebenaran aja, mencari kebenaran. Ketika kebenaran itu nampak, bisa kada nerima kebenaran. Si fulan ini kalau memang kebenaran yang diperjuangkan, bisa kada sanggup kada memperjuangkan kebenaran ini.
Makanya orang kadang-kadang memperjuangkan kebenaran itu menghadapi bermacam-macam rintangan dan kepayahan. Habis kemudian wasabru ala arba'ati aqsamin ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca. Al-Fatihah.